Segar, manis, perpaduan pisang yang legit dengan balutan kulit hijau yang kenyal, ditambah sirup manis dan juga susu. Bikin buka puasa jadi makin nikmat dan juga menyegarkan. Bahan yang pertama ini aku udah siapin pisang. Aku gunakan pisang kepok. Selain pisang kepok, kalian juga bisa gunakan pisang raja, pisang ambon, atau juga pisang yang lainnya. Bahan selanjutnya untuk membuat kulit hijau dari pisang, ini ada tepung terigu, tepung beras, tepung tapioka, santan instan, pasta pandan, garam, gula, dan juga air. Untuk tambahan kita akan merebus sagu mutiara dan juga gula pasir. Kemudian untuk bahan pelengkapnya ada susu kental manis, sirup merah, dan juga es batu kepruk. Langkah pertama, ini aku sudah siapkan kukusan. Nah, untuk pisangnya tadi, ini kita akan kukus kurang lebih sekitar 10 menit ya. Setelah sudah 10 menit, ini kita akan buka dan ternyata pisangnya sudah matang. Langsung aja kita angkat. Untuk pisangnya ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan buat sagu mutiara. Yang pertama kita didihkan dulu airnya. Setelah mendidih kita bisa masukkan sagu mutiaranya, lalu kita aduk sebentar. Kemudian setelah itu kita bisa tambahkan 1 sendok makan gula pasir, lalu kita aduk kembali. Kalau sudah rata gulanya sudah larut, kita bisa tutup dan kita masak sekitar 7 menit. Setelah kita masak 7 menit, kita bisa buka. Nah, ini mutiaranya sudah hampir setengah matang. Lalu kita diamkan sekitar 30 menit, kemudian matikan kompor. Lalu setelah itu kita masak kembali 7 menit sampai dia matang. Setelah terakhir dimasak selama 7 menit dan hasil mutiaranya tuh sangat cantik, tidak ada yang patah-patah dan hasilnya seperti ini ya. Selanjutnya kita akan bikin kulit hijaunya. Nah, yang pertama kita akan masukkan tepung terigu. Kemudian kita juga masukkan tepung beras. Lalu tambahkan sedikit tepung tapioka. Biar tidak hambar kita beri sedikit garam. Lalu yang terakhir kita beri gula pasir. Nah, kemudian ini kita akan aduk dulu supaya adonannya rata. Nah, adonannya ini sudah selesai ya. Selanjutnya kita siapkan air. Ini airnya sekitar 500 ml. Kemudian kita tuangkan santan instannya, kita campurkan ke dalam air ya. Jadi aku pakai santan instannya ini 1 saset ukuran kecil. Kemudian kita akan tambahkan pasta pandan sambil diaduk-aduk supaya tercampur rata. Kalau sudah, langsung aja kita masukkan ke dalam adonan kering tadi sambil diaduk-aduk. Jadi sambil nuangin airnya sekaligus kita aduk-aduk supaya tepungnya itu tercampur rata, tidak ada yang bergerindil. Agar adonannya halus, jadi ini aku saring dan jadinya seperti ini ya setelah disaring. Adonannya lembut ya. Selanjutnya kita akan masak dengan api sedang. Kita masaknya sambil diaduk terus ya sampai nanti teksturnya itu padat dan kenyal. Nah, untuk teksturnya ini sudah mulai padat ya. Kita tetap aduk sampai benar-benar tidak ada yang lengket di teflon. Nah, jadinya seperti ini. Kalau sudah, kita akan angkat dan tiriskan. Langkah selanjutnya kita akan membungkus pisang yang tadi sudah kita kukus dengan kulit hijaunya. Nah, untuk mempermudah kita gunakan plastik seperti ini. Kemudian kita olesi sedikit saja minyak goreng supaya nanti biar nggak lengket. Kemudian kita ambil adonan hijaunya sekitar 1-2 sendok makan. Karena ini adonannya masih panas, jadi pelan-pelan aja. Ini aku tambahin lagi adonannya 1 sendok makan. Kemudian setelah itu kita akan tutup kembali dengan plastiknya. Ini kita satukan dulu adonannya. Setelah itu kita pipihkan adonan menggunakan tangan seperti membuat martabak ya. Jadi kita pipihkan sampai adonan hijaunya itu pas. Nah, kalau sudah kita bisa masukkan pisang yang tadi sudah dikukus. Ini kita masukkan 1. Kemudian kita akan lipat. Jadi kulitnya kita gabungkan dari sisi kanan dan sisi kiri. Terus kita tempelkan. Lalu kita gulung-gulung sampai kulitnya menyatu seperti ini ya. Kemudian untuk plastiknya kita bisa buka. Kemudian kita rapikan untuk ujung-ujungnya ini karena terlalu berlebihan. Jadi kita akan ambil spatula lalu kita potong samping kanan dan kirinya ya.
Kemudian tinggal kita rapikan kembali seperti ini dan ujung-ujungnya juga kita rapikan. Setelah itu kita akan ulang kembali untuk membuat kulit pisang hijaunya lagi. Nah, kita ambil adonan kulit hijaunya 2 sendok makan. Kemudian kita tutup plastiknya dan kita pipihkan lagi menggunakan tangan seperti kulit martabak sampai teksturnya rata. Nah, untuk kulit hijaunya ini kalau sudah pas, kita akan buka plastiknya. Kemudian kita bisa isi lagi dengan pisang yang tadi sudah dikukus, lalu kita rekatkan. Kita coba untuk menggulungnya ya. Nah, adonannya ini sudah digulung ya, kemudian kita rekatkan kembali, kita rapikan. Nah, pisangnya sudah tertutup semua. Untuk yang ujung-ujungnya ini kita akan potong menggunakan spatula karena terlalu berlebih. Kemudian kita rapikan kembali untuk ujung-ujungnya tadi yang sudah dipotong biar makin rapi. Ini kita akan gulung semua pisangnya sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai semua, jadinya seperti ini. Selanjutnya kita akan kukus kembali karena aku sudah panaskan kukusan. Ini kukusannya aku beri alas plastik supaya nanti ketika matang kita bisa langsung angkat semuanya. Ini kita akan kukus pisangnya kurang lebih sekitar 15-20 menit sampai pisangnya matang. Dan hasilnya ketika matang seperti ini ya, kita akan dinginkan dulu. Selanjutnya kita akan membuat bubur putihnya. Yang pertama masukkan tepung beras, kemudian tepung tapioka, lalu beri sedikit vanili dan juga beri garam. Kemudian kita akan masukkan juga gula pasir, lalu kita aduk ya sampai rata. Setelah itu kita bisa tuangkan air sambil diaduk secara bertahap sampai benar-benar si tepungnya ini tercampur rata. Kalau sudah, kita tuangkan semua airnya dan lalu selanjutnya kita bisa tuangkan santan instan. Sambil diaduk sampai si santannya ini larut dan tercampur. Setelah itu terakhir kita beri wangian dengan daun pandan. Untuk bubur putihnya ini sebelum kita masak kita aduk dulu ya. Jadi ini kita ratakan semua sampai rata, lalu kita nyalakan kompor. Ini kita masak buburnya, kita aduk terus sampai benar-benar dia mulai kenyal dan padat seperti ini. Untuk buburnya ini sudah siap ya, teksturnya sudah lembut. Selanjutnya tinggal kita siapkan wadah saji. Yang pertama kita tuangkan dulu bubur putihnya. Karena menu berbuka itu paling enak memang makan ataupun minum yang manis-manis. Dan ini cocok banget untuk menu takjil berbuka puasa. Dengan isian bubur putih yang gurih dan juga sagu mutiara. Dan isian utamanya si pisang hijau ini. Kemudian kita potong-potong. Kemudian setelah dipotong-potong kita susun di sampingnya seperti ini. Ini pasti nikmat dan segar banget ketika dinikmati berbuka puasa. Apalagi ditambah dengan serutan es batu, wah makin nikmat. Dan juga tambahan susu kental manis di atasnya seperti ini. Jadi pengen cepet-cepet berbuka puasa. Ditambah lagi sirup merah yang menggugah selera. Dan ini dia menu takjil buka puasa es pisang hijau mutiara siap dinikmati. Saatnya kita markicop, mari kita coba. Aku ambil pisangnya, kemudian kita akan icip gimana rasanya. Ternyata rasanya tuh manis, gurih dan pastinya segar. Kita sekarang coba buburnya, gimana rasanya. Ternyata buburnya tuh enak banget, creamy, apalagi ditambah sirup merah dan juga susu. Rasanya tuh perpaduan yang pas. Untuk full resepnya ada di deskripsi bawah. Jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. Kalau gitu, see you, bye-bye semuanya.